Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi' pun Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menaiki mimbar dan menyampaikan khutbah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdengar oleh para sahabat mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin terheran-heran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak seperti biasanya. Selesai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, para sahabat yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali, lalu bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, mengapa ketika engkau akan menaiki mimbar tadi engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, jikalau kalian mendengar seperti apa yang aku dengarkan, maka kalian pun akan menjawab amin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya ketika aku naik ke atas mimbar tadi, malaikat Jibril datang menjumpaiku. Lalu malaikat Jibril bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 'Ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa orang yang durhaka kepada kedua orang tua.' Lalu aku menjawab amin. Lalu malaikat Jibril berdoa lagi, 'Ya Allah, ya Rabbana, jangan engkau terima pahala puasa orang yang senantiasa durhaka terhadap suaminya.' Lalu aku pun menjawab amin. Setelah itu malaikat Jibril berdoa lagi untuk yang ketiga kalinya, 'Ya Allah, ya Rabbana, janganlah engkau terima puasa pahala orang yang senantiasa tidak memaafkan kesalahan saudaranya.'" Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa membayangkan yang berdoa ini adalah malaikat Jibril. Yang kita tahu malaikat Jibril ini adalah panglima para malaikat dan diaminkan oleh manusia paling sempurna. Yang amat mustahil bagi kita doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan banyak sekali amal solih, amal baik yang bisa kita lakukan. Selain kita membaca Al-Quran, selain kita bersedekah, jangan lupa kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun seseorang rajin sholatnya, banyak sedekahnya, rajin puasanya, tetapi ia melantarkan orang tuanya, maka itu adalah salah satu kederhakaan yang amat sangat luar biasa. Makanya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil hikmah dan kita ambil pelajaran. Biasanya tatkala bulan Ramadan, apalagi detik-detik akan hari raya Idul Fitri, kita sibuk membuat kue, kita sibuk membeli pakaian yang bagus, kita sibuk memperbaiki rumah. Tapi mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua kita telantarkan. Padahal hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain." Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya tugas anak-anak saja, bahkan kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, bahkan sudah mempunyai cucu, kalau orang tua kita masih ada maupun orang tua kita telah tiada, kita patut untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kalau mungkin kita tidak mampu memberikan mereka pakaian yang bagus, kita tidak mampu memberikan mereka uang yang banyak setiap bulannya, maka minimal jangan pernah kita lupa mendoakan kedua orang tua. Tarku doa lil walidain. Ketika seorang anak telah lupa mendoakan kedua orang tuanya, itulah yang menyebabkan kehidupan kita menjadi sempit.
Kalau kita bertanya, mengapa hidup sempit, rezeki sempit, masalah tidak pernah usai? Cobalah berkaca bagaimana sih hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Ramadan ini mari kita perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua dengan cara berbakti kepada mereka. Lalu doa malaikat Jibril yang kedua, janganlah terima puasa orang yang senantiasa durhaka kepada suami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kegembiraan bagi seorang suami ketika ia memiliki istri yang solihah. Istri yang solihah adalah istri yang senantiasa menjaga aib daripada rumah tangganya, yang senantiasa taat kepada suaminya dalam kebaikan. Oleh sebab itu, sebagai istri yang solihah di bulan Ramadan ini, mari manfaatkan untuk senantiasa berbakti kepada suami. Lalu yang ketiga, doa malaikat Jibril, janganlah terima puasa orang yang senantiasa tidak memaafkan kesalahan saudaranya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini mari kita perbaiki silaturahmi dengan keluarga kita. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh sebab itu, apabila kita mempunyai orang lain melakukan kesalahan kepada kita, maka mari kita perlapang dada untuk memaafkan. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita tidaklah sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.